Halo semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hal yang paling basic atau paling dasar dalam fotografi, yaitu memahami segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure dan bagaimana fungsinya dalam ilmu fotografi akan kita bahas secara lengkap dalam video kali ini. Namun sebelumnya saya ingin sedikit membahas tentang sejarah fotografi terlebih dahulu. Nah, foto yang bisa kalian lihat di layar merupakan foto pertama di dunia. Foto ini difoto oleh seorang pria berkebangsaan Prancis bernama Joseph Nispornibs pada sekitar tahun 1826 sampai 1827 kurang lebihnya. Foto ini diambil dari sebuah kamar ya, dari jendela kamar. Terlihat dari pemandangan di luarnya. Walaupun foto ini dipotret pada tahun 1800-an, ternyata pada saat itu sudah banyak gedung tinggi, walaupun tidak terlihat begitu jelas dalam fotonya. Beliau mengambil foto ini dengan menggunakan teknik heliografi, atau yang sering juga disebut dengan menulis dengan cahaya, dan menggunakan kamera obscura. Kamera obscura itu adalah kamera-kamera zaman dahulu yang ukurannya sangat besar. Beliau menggunakan lempengan timah, kemudian diberi aspal dan dimasukkan ke dalam kamera obscura, di mana beliau pada saat itu membutuhkan waktu 8 jam untuk bisa memotret sebuah foto ini. Jadi sangat rumit ya, dibandingkan dengan zaman sekarang. Ternyata prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Berbeda dengan sekarang. Saat ini ketika kita ingin memotret sebuah benda, kita hanya perlu mengambil smartphone kita, kemudian kita bisa memotret puluhan benda dalam hitungan detik. Di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang sejarah fotografi, tapi kita perlu tahu dan melihat kembali bahwa ternyata perkembangan ilmu fotografi itu dari dulu hingga sekarang itu sudah berkembang dengan cukup pesat. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi apa sih fotografi itu? Berdasarkan istilah, fotografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang artinya cahaya dan graphos yang artinya melukis. Jadi, fotografi itu bisa diartikan sebagai kegiatan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek, kemudian mengubahnya menjadi sebuah gambar atau foto. Dan alat yang biasa digunakan untuk merekam cahaya ini adalah kamera. Jadi kunci utama dari fotografi ini adalah cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan pernah bisa membuat foto seperti apapun. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, foto yang bagus itu seperti apa sih? Pada dasarnya, foto yang bagus, menurut saya ya, adalah foto yang seimbang, baik dari segi exposure maupun komposisi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa foto yang bagus itu belum tentu itu adalah foto yang menarik. Semua orang bisa membuat foto bagus, tapi belum tentu semua orang bisa membuat foto yang menarik. Karena foto yang menarik itu tidak hanya bagus secara visual saja, tapi harus memiliki unsur lain. Harus ada latar cerita di balik fotonya. Kemudian ada dimensi di dalamnya. Kemudian memiliki arti pada fotonya. Jadi foto yang menarik itu bukan hanya indah secara visualnya, tapi juga harus memiliki kedalaman cerita dan makna di baliknya. Itulah mengapa kita perlu belajar ilmu fotografi. Karena dengan belajar fotografi, kita tidak hanya membuat foto yang bagus saja, tapi juga foto yang bermakna. Sekarang kita akan memasuki materi utama pada hari ini, yaitu memahami segitiga exposure. Mari kita simak. Segitiga exposure terdiri dari 3 komponen utama yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kalian mampu menyeimbangkan ketiga komponen ini, maka kalian akan mampu membuat foto dengan exposure yang kalian inginkan. Yang pertama adalah aperture, atau besar kecilnya bukaan diafragma pada lensa. Kemudian ISO, atau tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Ada lagi shutter speed, merupakan kecepatan kamera dalam menangkap cahaya dan merubahnya menjadi foto.
Tiga hal ini akan sangat mempengaruhi exposure pada hasil fotonya. Agar lebih jelas memahami tentang segitiga exposure, mari kita simak satu persatu unsurnya dalam video ini. Mulai dari ISO. ISO adalah seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin rendah ISO, maka semakin tidak sensitif sensor kamera tersebut terhadap cahaya. Sehingga cahaya yang diterima kamera akan semakin sedikit dan membuat hasil foto semakin gelap. Kalian bisa menaikkan atau menurunkan ISO untuk mengatur kecerahan pada fotonya. Sekali lagi, semakin tinggi ISO, maka semakin cerah juga hasil fotonya. Karena cahaya yang masuk ke dalam kamera semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa nilai ISO yang tinggi juga akan membuat fotonya menjadi semakin noise. Noise itu adalah bintik-bintik putih kecil pada foto, seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Semakin tinggi ISO, semakin banyak pula noise yang mungkin akan muncul pada foto. Kalau saya sendiri lebih memilih ketika memotret itu menggunakan ISO yang seminim mungkin untuk mengurangi noise pada hasil fotonya. Selanjutnya adalah aperture. Aperture atau bukaan diafragma pada lensa bisa kita ibaratkan sebagai pupil mata manusia. Jadi kita bayangkan lensa adalah mata kita. Ketika kita masuk ke ruangan yang gelap, maka mata kita akan membuka lebih besar supaya kita bisa melihat lebih jelas apa yang ada di ruangan tersebut. Nah, logika ini juga berlaku pada aperture pada lensa. Dalam kamera, aperture biasanya dilambangkan dengan angka f-stop seperti f_22 atau f_4 dan sebagainya. Semakin rendah angka f-nya, maka semakin besar bukaan diafragma pada lensa. Sebagai contoh, f1.2 dan f2 di sini memiliki bukaan yang lebih besar daripada f16 dan f22. Aperture juga memberikan efek kepada depth of field. Semakin lebar aperture, maka semakin sempit bidang pandangannya. Nah, ini adalah contoh foto dengan penggunaan aperture yang berbeda. Bisa dilihat, semakin kecil angka aperture, maka semakin sempit juga bidang pandangannya, sehingga dapat menghasilkan foto dengan background yang blur. Sebaliknya, ketika kita ingin membuat foto yang jelas atau tajam di semua sisi, maka kita bisa menggunakan f yang bukaannya kecil seperti f22, f16 dan sebagainya. Kemudian ada shutter speed. Secara definisi, shutter speed adalah rentang waktu saat shutter yang menutup sensor di kamera kita terbuka. Secara lebih mudah, shutter speed berarti waktu di mana sensor kita melihat subjek yang akan kita foto. Kita bisa mengatur shutter speed sesuai kecepatan objek yang akan kita foto, atau sesuai dengan hasil foto yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Di dalam foto kita bisa melihat 3 buah foto dengan objek yang sama, namun dipotret menggunakan shutter speed yang berbeda. Nah, itu dia materi tentang dasar-dasar fotografi yang pertama, yaitu memahami segitiga exposure. Semoga sampai di sini kalian sudah paham dan mengerti apa itu segitiga exposure, apa itu ISO, aperture, dan shutter speed dalam fotografi. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran daring fotografi pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih.